warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia ini guna melanjutkan kajian rutin kita dengan kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadzuna Dr. Irwandi Tirmidzi MA Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang istiqamah meniti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan terakhir, alhamdulillah, secara umum kita sudah menyelesaikan tentang macam riba yang pertama, yaitu riba jahiliyah. Ya, secara umum sudah kita selesaikan, walaupun tentunya secara detailnya tidak tersampaikan, ya, judul per judul. Namun demikian, ya, sebagaimana kita sampaikan bahwa apabila kita sudah memahami kaidahnya, maka insya Allah apapun bentuk transaksinya, apapun namanya, seperti apapun modusnya, kita akan bisa memastikan bahwa ini riba atau bukan riba. Kaidah besar yang kita sampaikan pada hari itu, yang menjadi kesepakatan para ulama, bahwa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini kaidah yang para ulama bersepakat di atasnya. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan keuntungan, maka hukumnya adalah riba. Kemudian keluarga sekalian, dari kaidah ini, ya, yang penting kita faham apa jenis akadnya, jenis transaksinya. Ya, apabila akad transaksi yang kita bangun itu adalah asasnya hutang piutang atau akad al-qardu, ya, al-qard, nah maka kaidah ini berlaku. Ya, sebagai contoh real misalnya, entah sudah kita sampaikan atau belum, kita ingatkan kembali. Kita yang mungkin punya tabungan di bank atau punya rekening di bank, itu biasanya kita diberikan fasilitas berupa kartu ATM. Ya, kita punya kartu ini. Nah, harus kita pahami bahwa status kita ketika kita menyimpan uang kita di bank, itu statusnya adalah kita yang memberikan pinjaman. Ya, kita yang memberikan pinjaman, artinya bank yang meminjam uang kita. Maka dalam kasus seperti ini, apapun bentuk fasilitas, ya, bentuk fasilitas yang ditawarkan bank kepada kita, maka ini termasuk
riba. Kenapa? Karena kaidahnya jelas, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, sebagai contoh misal, biasanya ya pihak bank itu membangun bisnis kerjasama dengan beberapa tempat-tempat perbelanjaan besar, toko-toko yang memang menjual barang-barang yang berkualitas ya, atau barang yang branded misalnya. Nah, kita sering mendapati terpampang di kaca atau di depan toko tersebut ya, bagi yang berbelanja di sini dan menggunakan kartu ATM ini maka akan mendapatkan diskon 2,5% atau 5%. Nah, maka kita pastikan bahwa diskon ini sejatinya adalah riba. Kenapa? Karena diskon tersebut hakikatnya yang memberikan adalah bank. Ya, pahami bahasa ulun. Apabila kita mendapati ada sebuah fasilitas seperti ini, ya, barang siapa yang berbelanja di toko ini, ya, contoh kasus misalnya hari itu kami langsung melihat di optik misalnya di pusat perbelanjaan di Banjarmasin, terpampang di situ yang menggunakan ya kartu debit ini, bank ini ya, kemudian digunakan untuk berbelanja menggunakan kartu ini, artinya tidak cash ya, tidak cash. Nah, maka kami akan berikan potongan ya 2,5%. Maka kita pastikan bahwa 2,5% ini adalah riba, adalah manfaat. Karena yang memberikan diskon ini bukan toko, tetapi adalah bank. Itu diberikan atas dasar apa? Atas dasar pinjaman yang kita berikan ke bank tersebut. Nah, kasusnya akan berbeda. Kasusnya akan berbeda apabila ya, katakan kita berbelanja di Hypermart misalnya, kemudian kita mendapati barang ini diskon sekian, barang ini diskon sekian, itu lain kasusnya. Ya, yang kita sebut tadi adalah yang menggunakan kartu ini. Ya, jadi pahami bahasa ulun, yang menggunakan kartu ini maka akan mendapatkan fasilitas ini. Atau contoh real lain misal, entah hari ini masih ada atau tidak. Seingat ulun, ya, bank itu mengeluarkan kartu debit itu dengan berbagai macam kualitasnya. Ada yang ekonomi, ada yang gold, sampai yang platinum. Nah, biasanya yang menggunakan, yang memegang kartu yang platinum ini itu akan mendapatkan berbagai fasilitas lain. Contoh misal ketika di bandara itu orang yang megang kartu ini punya hak untuk menikmati sarapan, makan siang di mana? Di lounge. Ya, kita duduk di situ, kita menikmati makan minum di situ, bahkan boarding pun mereka yang mengatur semuanya, kita siap berangkat saja. Maka kita pastikan bukan pula bahwa fasilitas tersebut hakikatnya adalah riba. Nah, hal-hal seperti ini ya ikhwan, banyak kita tidak mengetahuinya. Ya, mungkin sebagian kita merasa bangga, saya pegang kartu platinum, oh silakan masuk, kita makan minum, padahal yang kita makan minum itu adalah manfaat dari mana? Dari bank. Karena bank membangun kerjasama dengan loan ini. Ya, nah ini banyak di antara kita yang tidak ngerti di situ, tidak paham di situ, terjebak. Nah, makanya kita katakan tadi, ya, akad, semua jenis akad harus betul-betul kita ilmui. Ya, karena setiap akad itu akan berdampak beda konsekuensi hukumnya. Ini akad wakalah bil ujrah misalnya, ini akadnya al-qad misalnya, itu harus jelas. Nah, tapi paling tidak kita katakan tadi, untuk macam riba yang pertama, ya, apabila kita faham betul tentang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, maka insya Allah kita akan bisa mengentaskan semua persoalan-persoalan riba. Ini baru sedikit contoh dari banyak sekian contoh yang berkembang pada hari ini. Baik, kita langsung masuk ke bahasan selanjutnya, macam riba yang kedua.
sebagaimana yang kita jelaskan bahwa ya riba terbagi kepada dua. Pertama riba ad-dain, riba yang objeknya adalah hutang piutang. Yang kedua adalah riba ad-dain, riba al-bai'. Ya, riba B ini objeknya adalah jual beli. Ya, jadi ada dua riba ini, riba ad-dain ay riba jahiliyah. Ini objeknya adalah hutang piutang. Ini sudah selesai kita sebutkan. Ya. Nah, untuk yang malam ini kita akan sampaikan tentang macam riba yang kedua, yaitu riba B. Ya. Pian fokus ke ulum saja dulu, enggak usah abaikan buku pian. Ya, kita ingin selesaikan bahasan ini malam ini. Paling tidak kita akan mengenal kaidah-kaidahnya. Nanti ketika kita buka buku kita lebih mudah memahaminya. Baik. Ulun akan sarikan saja kajian kita pada malam ini. Silahkan pian fokus ke ulun saja. Kita katakan bahwa riba B itu terbagi kepada dua. Ya. Pertama riba fadal karena ada unsur penambahan, dan yang kedua riba nasi'ah karena ada unsur keterlambatan. Ini lu pengen pegang. Ya, jadi riba B itu terbagi kepada dua. Riba fadal karena ada unsur penambahan, dan riba riba nasi'ah karena ada unsur keterlambatan. Satu. Yang kedua, ikhwatal iman, ya, riba B itu objeknya adalah dalam transaksi jual beli. Ya, objeknya adalah transaksi jual beli. Nah, kemudian komoditi ribawi, ya, kita ingin mengenal terlebih dahulu tentang komoditi ribawi. Ya, jadi sebagaimana di dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa komoditi ribawi yang termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 6. Ya, ada berapa? Ada 6. Nabi kita mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru wat tamri wal milhu bil milhi. 6 itu apa saja? Emas, perak, ya, gandum, kemudian jemaut atau jenis gandum lainnya kualitas biasa, yang kelima kurma, dan yang keenam garam. Nah, ini adalah 6 komoditi ribawi yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, emas, perak, gandum, jemaut jenis gandum kualitas biasa, kurma, dan garam. Selesai. Kemudian 6 komoditi ini oleh para ulama kita dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ya, jadi yang 6 ini dikelompokkan para ulama menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah emas dan perak. Ini satu kelompok. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, 4 tersisa tadi, apa saja tadi? Gandum, jemaut, kurma, dan garam. Ini satu kelompok. Dah. Nah, kemudian kenapa 6 barang ini dikatakan sebagai komoditi ribawi? Apa yang menjadi ilatnya? Apa yang menjadi sebabnya? Khilaf di tengah para ulama tentang ilat barang-barang ini dikatakan sebagai komoditi ribawi. Kita ambil pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Untuk kelompok yang pertama, emas dan perak, ilat ribanya adalah as-samaniyah, yaitu sebagai apa? Alat tukar. Ya, nah jadi emas dan perak itu dikatakan sebagai barang ribawi karena keduanya ya sebagai apa? Sebagai alat
alat tukar. Satu kelompok selesai. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua, ya, gandum, jumawut, kurma dan garam tadi, ya, illat ribanya adalah bahan makanan yang bisa disimpan lama, kemudian ditransaksikan dengan cara di liter, di kilo atau yang semisalnya. Nah, sudah, inilah illat komoditi ribawi yang kita sebutkan tadi. Kelompok yang pertama sebagai thamaniyah alat tukar, kelompok yang kedua apa? Bahan makanan yang bisa disimpan lama dan biasanya ditransaksikan dengan cara di liter, di kilo dan yang semisalnya. Baik. Nah, selanjutnya keluarga sekalian, ya, apakah komoditi ribawi hanya tercukupkan dengan yang 6 ini saja, ataukah barang-barang yang lain bisa dikiaskan dengan yang 6 ini? Kembali khilaf di tengah para ulama. Ya, kita ambil pendapat yang paling kuat bahwa barang yang memiliki kesamaan illat, saya ulangi, komoditi atau komoditas yang memiliki kesamaan illat dengan dua illat yang ada tadi, apakah dia sebagai thamaniyah alat tukar atau sebagai bahan makanan yang bisa disimpan lama, maka bisa dikiaskan kepada yang 6 ini. Saya ulangi, pendapat yang kuat bahwa semua barang apa saja sebutannya, ya, apabila memiliki kesamaan illat dengan dua kelompok tadi, apakah illatnya sebagai thamaniyah alat tukar ataukah sebagai bahan makanan yang bisa disimpan lama, maka barang itu dikatakan juga sebagai komoditi ribawi. Nah, maka dari sini wallahu a'lam, para ulama mengatakan bahwa uang kartal juga termasuk komoditi ribawi. Kenapa? Karena ada kesamaan illat dengan emas dan perak sebagai apa? Alat tukar. Ya. Jadi akhirnya uang kartal, ya, sepakat para ulama mengatakan bahwa dia juga bisa dikatakan sebagai komoditi ribawi. Kenapa? Karena illatnya itu adalah thamaniyah, itu sebagai alat tukar. Nah, kemudian adapun yang bisa dikiaskan dengan kelompok yang kedua seperti apa? Seperti beras, ya, gula bahan makanan bukan? Bukan, ya, berarti beras, jagung, ya, kemudian ada yang mengatakan juga daging, ya. Intinya bahwa bahan makanan yang bisa disimpan lama. Nah, apa saja? Maka itu juga bisa dikiaskan dengan 4 barang yang kita sebutkan tadi. Nah, ini pokok-pokoknya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui 6 komoditi tadi, apa saja illatnya, ya, kemudian semua barang bisa dikiaskan dengan 2 illat tadi, maka selanjutnya kita akan sampaikan bagaimana cara mentransaksikannya, bagaimana kaidahnya, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa Nabi kita mengatakan mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Hadis sahih rawahu Muslim. Nah, maka dari hadis yang kita sebutkan tadi, ya, maka cara membarterkannya bagaimana? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Jadi harus sama. Entah itu takarannya, entah itu besarannya, entah itu literannya, harus sama. Yang kedua, iya dan biyadin, harus tunai. Harus tunai. Nah, maka faidza ikhtalafat, apabila jenisnya berbeda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabi'u kaifa syi'tum, silakan Anda transaksikan sekenak kalian, semau kalian,
in kana yadan biyadin, yang penting harus tunai. Nah, baik. Dari kaidah yang kita sebutkan tadi yang merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan praktekkan satu persatu bagaimana mempraktekkan, mentransaksikan komoditi ribawi agar tidak terkena riba. Imma riba fadl wa imma riba nasi'ah. Nah, sudah mulai hafal ya. Ya, jadi udah mulai terbangun terekam di memori kita masing-masing. Baik. Keluarga sekalian, tadi kita katakan bahwa riba fadl karena ada penambahan, riba nasi'ah karena ada unsur keterlambatan. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mentransaksikan dua komoditi ribawi, saya ulangi, apabila kita mentransaksikan dua komoditi ribawi yang memiliki kesamaan jenis, saya ulangi, apabila kita mentransaksikan dua komoditi ribawi yang memiliki kesamaan jenis, ya, maka agar terbebas dari riba dihajatkan dua syarat. Yang pertama sama, yang kedua tunai. Saya ulangi, apabila kita mentransaksikan dua komoditi ribawi yang jenisnya sama, ilat ribanya sama. Saya ulangi, jenisnya sama, ilatnya sama. Maka untuk keabsahan transaksi ini dihajatkan berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama sama, yang kedua tunai. Kita buktikan. Ya. Misalnya sekarang kita contohkan dulu. Apa jenis komoditi yang jenisnya sama? Katakan rupiah dengan rupiah. Tadi kita katakan bahwa uang karta termasuk rupiah adalah komoditi ribawi. Nah, apabila kita ingin mentransaksikan rupiah dengan rupiah, maka dihajatkan dua syarat. Kenapa? Rupiah dengan rupiah satu jenis dan satu apa? Rupiah dengan rupiah satu jenis dan satu ilat, sama-sama alat tukar. Ya. Nah, untuk mentransaksikannya harus sama dan harus tunai. Baik. Maka apabila pian ingin menukarkan, ya, kalau kita orang Banjar bahuruf lah, ya, apabila pengen menukar uang, katakan pian pegang satu lembar 100 ribuan, oke? Pian pegang satu lembar 100 ribuan, dan pian ingin menukar dengan 10 lembar yang 10 ribuan. Oke? Ya. Pian punya satu lembar yang 100 ribu, pengen tukar dengan 10 ribu menjadi apa? 10 lembar. Nah, ketika kita ingin mentransaksikan harus sama. Berarti satu lembar 100 ribu, maka kita juga hanya menerima 100 ribu dengan 10 lembar yang 10 ribuan. Nah, maka apabila untuk mendapatkan 10 lembar 10 ribuan, saya ulangi, apabila untuk mendapatkan 10 ribu 10 lembar, kita harus mengeluarkan biaya 10 ribu, katakan 100 ribu, 110 ribu rupiah untuk mendapatkan 100 ribu yang 10 lembar. Maka ini namanya riba fadl. Kenapa? Ada penambahan berapa? 10 ribu. Tadi kaidahnya harus sama. Ya.
Kaidahnya harus sama. Maka apakah uang 100.000 yang kita miliki udah lecek misalnya, ujar kita udah buruk misalnya, kita tukar dengan 10.000, 10 lembar yang baru, kertasnya masih kresek-gresek kan, maka tetap angkanya harus hanya 100.000. Maka apabila untuk mendapatkan yang 10 tadi kita harus mengeluarkan biaya, apakah 10.000, 20.000, maka kita katakan hukumnya riba fadl dan hukumnya adalah riba. Ya, satu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua harus apa? Harus tunai. Ya, tidak boleh ada sedikit pun keterlambatan. Apabila ada unsur keterlambatan, maka jatuhnya adalah riba nasi'ah dan hukumnya juga haram. Sebagai contoh misal, ya, tadi kita punya uang 100.000 satu lembar, menginginkan katakan pecahan 5.000 20 lembar. Ya fulan, saya pengen tukar, ya, untuk kasih cucu, untuk kasih ponakan, ya, saya pengen pecahan 5.000 20 lembar. Ini 100.000-nya. Ujar pian, Asbi, saya saat ini baru punya 10 lembar. Nanti 10 lembarnya sore atau besok pagi, hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena disebut dengan riba nasi'ah, ada unsur keterlambatan. Ya, nah ini kaidah yang mesti kita fahami. Maka apabila kita ingin mentransaksikan dua komoditi ribawi yang jenisnya sama, ilatnya sama, maka harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama apa? Sama. Yang kedua tunai. Itu yang pengen pegang. Ulun buat ilustrasi seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik contoh ulun. A dan B ini sama-sama punya toko sebelahan. Ya, A katakan jualan baju, si B juga jualan baju. Satu hari datang pelanggan ke toko A, berbelanja, ya, katakan belanjaannya hanya 50.000 rupiah misalnya. Ya, kemudian si pelanggan memberikan uang 100.000 rupiah. Nah, si A ini ikhwatal iman, dia tidak punya uang kembalian. Ini ceritanya baru buka, ya, toko baru buka. Ini pelanggan pertama datang belanja berapa? 50.000 rupiah. Dia kasih uang berapa? 100.000. Tidak ada kembalian. Si A datang ke B. B kawan tetangga sama-sama penjual baju. Ujar B, ujar A, bahur duit. Ya kan? Ujar A, wahai B, bahur duit. Ya. Kenapa hendak mangsul lawan si pelanggan tadi atau si C lah. Nah, kemudian si A memberikan 100.000 kepada B, ya. Oleh B ternyata oleh si B dia juga tidak memiliki uang yang cukup. Kemudian kata A, nih 100.000, ya kan, berhuruf. Aku basic cuma 70.000 misalnya. Ya udah enggak Pak, sini dulu. Nah, ini si B ngasihlah 70.000, ya. Nanti 50.000 kembalikan kepada si konsumen. Perhatikan di sini kasusnya. C sebagai pelanggan bayar dengan uang 100.000. Si A tidak punya uang kembalian. Akhirnya si A nuker terlebih itu kemana? Ke B. Ternyata di B itu hanya punya uang berapa? 70.000. Oh, enggak apa-apa, sini dulu. Nih 100.000, nih 70.000 sini. Udah pegang 70.000, dia kasih 50.000, selesai. Nah, yang menjadi pertanyaan, ilustrasi yang ulun sampaikan tadi boleh apa tidak?
Boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh angkat tangan. Tidak tunai. Hah? Hanya beberapa orang? Ya. Alasannya apa? Harusnya langsung. Harusnya langsung, ya. Nah, maka apa solusi yang bisa kita tawarkan? Kado Sri Julung. Nah, mestinya apa? Udah saya pinjem dulu uang Anda 70.000, ya kan? Sementara yang 100.000 tetap kita pegang. Itu solusinya. Ini hati-hati. Ini perkara kecil sebetulnya. Tetapi perkara kecil ini ketika kita tidak ilmu berbahaya. Karena sama dengannya konsekuensinya ada al-halal wal haram. Ini persoalannya. Makanya Nabi kita mengatakan innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun. Jelas semuanya, tidak ada yang samar di situ. Yang haram jelas, yang halal pun jelas. Nah, makanya kita harus cerdas dan jeli dalam semua bentuk transaksi yang kita lakukan. Ini satu ilustrasi, ya, yang mesti kita pahami, dan ini sering terjadi sesama pelanggan. Betul Pak Atra ya? Nah, itu kan. Maka hati-hati. Kalau dia punya, saya pinjam aja. Jangan tukar. Kalau tukar kena nanti kita. Karena ketika tukar harus menghajatkan dua syarat tadi, sama dan tunai. Nah, ini kita pegang betul. Ya. Baik. Contoh lain, ya, masih dengan kasus yang pertama, yaitu mentransaksikan dua komoditi ribawi yang jenisnya sama, ilatnya sama. Saya tanya sekarang, A, ya, memiliki beras jenis R. Kemudian si B memiliki beras jenis nopo? Rojolele misalnya ya. Ini beda kualitas ya. Betul. R mungkin harganya berapa Pak Atra? 12.000 ya. Kalau rojolele mahal mana? R ya? Oh, baik. Berarti R dengan unus saja lah. Nah, oke. Unus berapa unus? 15.000 ya. Oke. Perhatikan sini apanya, ilustrasinya. Ya. Jadi A memiliki 1 liter beras jenis R, sementara si B memiliki 1 liter beras jenis unus. Ya, pertanyaan terlebih dahulu, beras tadi kita katakan adalah sebagai komoditi ribawi. Kenapa? Karena memiliki kesamaan ilat dengan kelompok yang kedua, yaitu sebagai bahan makanan yang bisa disimpan lama. Ya, nah, maka apabila ingin mentransaksikan juga harus terpenuhi 2 syarat, tunai dan sama. Tunai dan sama. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Si A itu memiliki beras R. Si B memiliki beras unus. Ya. Pertanyaan pertama, ketika mereka mentransaksikan 2 jenis, ya, beras yang beda kualiti ini, si A mendatangkan 1 liter R ditukar dengan 1 liter unus, boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya? Oke. Boleh ya? Boleh. Baik. Sekarang si A, tapi ada yang mau nggak? Selera ya? Baik. Ya. Si A untuk mendapatkan unusnya si B itu harus mendatangkan, untuk mendapatkan 1 liter unus harus mendatangkan 2 liter R. Boleh apa tidak? Boleh. Baik. Nah, kita harus jeli ya, harus jeli. Ya. Jadi persoalan quality itu tidak dianggap. Ya, jadi hari itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita punya pegawai yang diutus ke Khaybar.
Nah, satu hari ini orang datang kemudian bagi-bagi kurma Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Kata sahabat, tidak ya Rasul. Untuk mendapatkan jenis kurma ini, ya, untuk mendapatkan 1 kilonya, kami harus mengeluarkan 2 kilo kurma kualitas biasa. Untuk mendapatkan 2 kilo kurma ini, kami harus memberikan 3 kilo kurma kualitas biasa. Kata Nabi SAW, tidak boleh, itu riba hukumnya. Maka jual terlebih dahulu kurma Anda yang biasa, hasil penjualannya baru diberikan ke kurma kualitas bagus atau Khaybar. Nah, ini kaidahnya jelas sudah. Selesai ya? Udah paham ya? Baik. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua. Ya. Yaitu mentransaksikan 2 komoditi ribawi yang jenisnya berbeda tetapi memiliki kesamaan illat. Jadi jenisnya berbeda tetapi illat ribanya sama. Apa contoh? Pon? Apa? Baik, dolar dengan rupiah. Ya. Jadi rupiah ini satu jenis, dolar juga satu jenis. Oke? Nah, tetapi 2 komoditi ini memiliki kesamaan illat sebagai alat tukar. Rupiah sebagai alat tukar dan dolar juga sebagai alat tukar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, fa idza ikhtalafat hadhil asnad fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Apabila jenisnya berbeda, maka silahkan Anda mentransaksikan sekena kalian, semau kalian. In kana yadan biyadin, yang penting harus tunai. Berarti tidak mengapa untuk mendapatkan 1 dolar Amerika kita harus mengeluarkan 15.000 rupiah. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Tadi Nabi mengatakan apa? Fabi'u kaifa syi'tum. Silakan Anda perjualbelikan semau kalian. Yang penting apa tadi? Harus tunai. Nah, ini yang kita pegang. Ini yang kita pegang. Maka apabila ada unsur keterlambatan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun sesaat, itu hukumnya sudah tidak boleh. Ya, itu sudah dianggap sebagai riba nasi'ah yang hukumnya adalah haram. Ya. Nah, kemudian contoh lain apa? Rupiah dengan emas. Rupiah sebagai alat tukar, emas juga sebagai alat tukar. Nah, maka apabila ingin mentransaksikan, terserah kita. Untuk mendapatkan 1 gram emas, kita harus mengeluarkan berapa? 500.000 rupiah. Boleh, tapi harus tunai. Itu rumusnya. Ya, maka apabila ada unsur keterlambatan, hukumnya riba nasi'ah dan hukumnya adalah haram. Sebagai contoh misal, kita dengan istri kita katakan pengen beli emas. Ya, kita sudah mempersiapkan duit kita, katakan 10 juta rupiah, asumsinya untuk mendapatkan 20 gram. Betul ya? Oke. Nah, kemudian nyampe pasar, ternyata perhiasan yang diinginkan istri kita itu tidak ada yang cocok. Modelnya tidak ada yang pas. Kalaupun ada, ternyata beratnya lebih dari 20 gram. Ada yang 25 gram, kemudian ada 30 gram misalnya. Sementara budget kita hanya berapa? 10 juta rupiah. Ya, mungkin karena punya toko ini kawan kita, relasi kita, atau mungkin tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita. Dia pemilik toko, dan tidak apa-apa, bawa yang 25 gram ini, bayar 10 juta dulu, tidak apa-apa, nanti besok sisanya ditransfer. Terjadi nggak seperti ini?
Sering terjadi. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Hukumnya haram. Kenapa? Karena ada keterlambatan di situ. Nah, makanya ikhwatal iman, yang harus paham tentang jual beli itu kedua belah pihak. Pembeli paham, penjual juga paham. Ketika penjualnya tidak paham, pembeli paham, nyaman. Kita bisa mengingatkan. Yang repot ini penjual tidak paham, pembeli tidak paham. Targetnya apa? Pengen mendapatkan keuntungan. Nah, ini masalahnya di situ. Ya. Orang mungkin berkata lah, yang penting kan suka sama suka, reda sama reda. Iya, dalam satu sisi. Tapi dalam konteks ini tetap tidak dibolehkan. Berarti bagaimana? Nah, tadi kalau seandainya pemilik toko mengatakan sudah, ini yang 25 gram bawa dulu, bayar 10 juta, nanti 5 jutanya transfer. Ya, atau datangkan besok saja. Nah, kita katakan tidak boleh. Ya, termasuk ikhwatal iman ketika mungkin istri kita pengen dibuatkan cincin ya yang ada huruf apa? Nama depannya ya. Datang ke pengrajin ya, datang beli emas ya. Biasanya tidak tersedia. Itu harus pesan dulu ya. Nah, kasusnya seperti apa? Ini juga mesti kita perhatikan ya. Nanti yang syabab, yang pengen menikah, yang pengen berikan calon istrinya nanti cincin yang ada hurufnya misalnya untuk surprise-nya kan ya. Nah, biasanya ya kita datang ke tukang emas itu biasanya belum ada nama-nama, itu belum ada, huruf-huruf itu tidak ada ya. Maka biasanya kita transaksikan, kita bayar uang kita, kemudian cincinnya baru besok kita terima. Ini juga hukumnya tidak boleh. Maka bagaimana caranya? Ada solusinya sudah. Bagaimana? Kita beli terlebih dahulu itu cincin, beli cincinnya, bayarkan uangnya. Setelah itu baru kita buat akad baru, akad ijarah, ya, akad ujrah. Kita pesan untuk dibuatkan. Ini tolong dibuat yang ada huruf 6 awal istri saya misalnya. Akad baru lagi, kita ngupah dia. Berapa upahnya? Misalnya, tidak masalah. Mbak terima besok, lusa, 1 pekan, tidak masalah. Kenapa? Karena akadnya bukan lagi jual beli. Ya, nah hal-hal seperti harus kita ilmui dan harus kita jeli dalam memahami ini. Ya, kemudian adzan dulu kah? Oke, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, ada sedikit pengumuman yang ingin kami sampaikan. Kami menyampaikan amanah undangan dari Kanda Bapak Haji Samsudin, mengundang kita semua untuk menghadiri acara Walimatul Urus putri beliau. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 7 April jam 10 sampai jam 1 siang. Ada pendapatnya di Komplek Riawasi ini di Pulau Kalinda nomor 26. Kita keluar dari musola ini, sebelah kanan yang ada tenda, itu lokasi walimahnya. Jadi Kanda mengundang kita semua untuk menghadiri acara walimah tersebut pada hari Ahad tanggal 7 April pukul 10 sampai pukul 1 siang. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegang aja, nggak apa-apa, pegang aja. Ya. Taib, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lanjutkan sedikit lagi sebelum kita berdiskusi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa apabila mentransaksikan dua komoditi ribawi yang jenisnya berbeda tetapi ilatnya sama, maka hanya dihajatkan satu syarat, yaitu harus tunai. Ya, tadi rupiah dengan emas, rupiah dengan dolar, ya, maka silakan seperti apapun kita mentransaksikannya, boleh berapapun angkanya, berapapun nilainya, tidak masalah, yang penting harus tunai. Nah, maka apabila kita mendapati ada satu transaksi dan yang ditransaksikan tersebut dipastikan dua komoditi ribawi yang ilatnya sama, kemudian seperti contoh rupiah dengan emas misalnya, apabila di dalam transaksi jual belinya ada unsur keterlambatan, semisal kita beli emas batangan di Jakarta misalnya, ya, kemudian kita transfer uang terlebih dahulu, selanjutnya barang baru dikirimkan besok harinya, maka dipastikan bahwa ini termasuk riba nasi'ah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Faidah terkait dengan masalah ini adalah bagaimana hukum, ya, penarikan uang tunai menggunakan ATM kita. Contoh misal ketika kita umroh, ya, kita pegang atau bawa satu kartu debit kita, kemudian ketika di Saudi Arabia kita mendatangi mesin, ya, yang ada logo katakan Visa Card-nya, Mastercard-nya, ya, maka biasanya ketika kita masukin PIN kita, berapa yang kita hajatkan, maka yang keluar itu adalah rial, bukan lagi rupiah. Ya, apakah transaksi ini dianggap transaksi tunai ataukah tidak tunai? Wallahu a'lam. Menurut pendapat para ulama, dan itu juga hasil dari muktamar, bahwasanya transaksi model ini dianggap tunai. Jadi tidak ada masalah, ya, karena seketika ditransaksikan, ya, rupiah distorkan, yang keluar adalah rial, maka ini tidak ada masalah. Termasuk dengan mata uang lainnya, rupiah keluarnya dolar, rupiah keluarnya ringgit misalnya, maka tidak ada masalah dan itu teranggap sebagai tunai, walaupun tidak diserah terimakan secara fisik barang, tidak, ya, fisik rupiah tidak diserahkan, tetapi langsung keluar
rialnya. Ini kata para ulama kita, wallahu alam, dianggap sebagai tunai, maka tidak ada masalah untuk ditransaksikan seperti itu. Termasuk ikhwatal iman. Ya, bagaimana hukum membeli emas? Ya, membeli emas di satu majelis, di satu tempat, tetapi kita tidak menggunakan uang tunai. Maksudnya fisik duit tidak kita serahkan. Tetapi yang kita lakukan, satu, bisa langsung kita gesek di situ pakai ATM kita, atau kita mengeluarkan surat berharga seperti cek misalnya. Nah, apakah ini sudah dikatakan cukup atau belum? Maka wallahu alam, ini sudah dikatakan cukup. Sehingga ketika kita berbelanja, kemudian kita keluarkan surat berharga kita seperti cek misalnya, ya, ini diserahkan, emasnya kita terima, maka itu telah mencukupi. Sebagaimana pula tadi, ya, ketika harga sudah tertera, kemudian kita serahkan ATM kita, masukin alatnya, masukin pinnya, kita setujui, approve ya, maka itu sudah dikatakan sebagai transaksi dan hukumnya juga boleh. Ini dianggap tunai dan bukan tertunda. Nah, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini dua kaidah induk yang mesti kita fahami. Nah, ada 3 kaidah lain yang ingin sampaikan, ini pelengkap saja agar kita tidak kebingungan. Ya. Kaidah yang ketiga, apabila kita mentransaksikan 2 komoditi ribawi, ya, 2 komoditi ribawi yang jenisnya berbeda, ilatnya juga berbeda, dua-duanya dinyatakan sebagai komoditi ribawi, tetapi dari sisi jenis dan ilatnya berbeda. Katakan rupiah dengan beras, rupiah dengan kurma, ya, rupiah dengan garam. Rupiah jenis tersendiri dan ilat juga tersendiri. Pun dengan beras, dia jenis sendiri dan ilat sendiri. Nah, maka untuk mentransaksikan 2 komoditi ribawi yang jenisnya berbeda, ilatnya berbeda, itu tidak dihajatkan syarat apapun. Maka kalau tidak dihajatkan syarat apapun, berarti kita boleh beli beras dengan cara berhutang. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Kaidah yang keempat, pian sambil rekam-rekam aja, ya. Kaidah yang keempat, apabila ya mentransaksikan komoditi ribawi dengan non komoditi ribawi, maka tentunya lebih-lebih tidak ada syarat apapun di sana. Ya, seperti apa? Rupiah dengan baju, mobil, ya, itu bukan barang ribawi. Ya, yang dihajatkan di sini hanya adab dan etika di dalam berjual beli. Kemudian yang selanjutnya, ya, faedah penting bahwa kualitas barang itu tidak dianggap, ya, tidak berpengaruh ketika kita mentransaksikan 2 komoditi ribawi yang memiliki kesamaan jenis dan kesamaan ilat. Kualitinya tidak dianggap. Contohnya apa? Membarterkan, mentransaksikan 1 gram emas 18 karat dengan 1 gram emas 24 karat. Ya. Kualitasnya tidak dianggap yang 18 atau yang 24. Yang penting tunai dan
sama-sama 1 gram. Persoalan mau dan tidak belakangan kita berbicara apa? Hukumnya. Nah, akan berbeda kasusnya untuk mendapatkan 1 gram emas 24 karat dibarterkan dengan 1 gram emas 18 karat dan menambah sejumlah rupiah, maka ini namanya riba fadl. Hukumnya tidak boleh. Ibu-ibu, ya, ketika pengen jual emas lama pian, maka emasnya jual dulu, ambil uangnya. Setelah qabad, sudah terlaksana jual beli secara sah, baru pilih barang yang diinginkan. Konsekuensinya memang biasanya harga jual emas kita akan turun. Tidak masalah. Yang penting halalan thayyiban. Nah, ini yang mesti kita bangun. Ya, prinsip ini yang mesti kita bangun. Karena terkadang orang berpikirnya sayang 5.000 rupiah, sayang 10.000 rupiah. Kalau kali 100 gram kan banyak duitnya. Nah, inilah cara berpikir kita. Semestinya yang kita bangun adalah bagaimana semua transaksi yang kita langsungkan itu betul halalan thayyibah, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Itu yang kita ingin bangun. Nah, hal seperti ini ikhwatal iman yang mesti adanya edukasi dan edukasi kepada kaum muslimin agar mereka betul-betul faham. Nah, secara umum itu kaidah-kaidah yang mesti kita fahami ketika kita ingin mentransaksikan 2 komoditi ribawi, ya, apakah jenisnya sama ataupun jenisnya berbeda tetapi memiliki kesamaan illat. Maka apabila pian faham, mengerti dengan penjelasan singkat ulum, insyaallah apa yang tertuang di buku ini mudah pian untuk membacanya. Karena kalau kita baca satu persatu tidak akan selesai malam ini, ya. Tapi ringkasannya itu. Jadi kalau kita mau ulang, riba B ada berapa? 2. Fadl dan nasi'ah. Fadl kena ada unsur penambahan, nasi'ah kena unsur keterlambatan. Komoditi riba ada berapa? Ada 6, ya. Komoditi riba ada 6. Emas, perak, gandum, jemaut, kurma dan tamar. Kelompok pertama ilatnya apa? Thamaniyah. Kelompok kedua ilatnya apa? Bahan makanan yang bisa disimpan lama. Kemudian pendapat yang kuat bahwa semua barang yang memiliki kesamaan illat dengan 2 kelompok ini maka bisa dikiaskan dan dinyatakan sebagai komoditi ribawi. Kemudian kaidah pentingnya hanya 2 tadi, ya. Pertama, apabila kita mentransaksikan 2 komoditi ribawi yang jenisnya sama, illatnya sama, maka syaratnya berapa? 2, sama dan tunai. Apabila jenisnya berbeda, illatnya sama, maka cukup tunai. Itu saja. Apabila ini pian fahami, maka bagaimana saja transaksi yang akan terbangun, apapun modusnya, bagaimanapun caranya, lihat di situ. Dengan 2 kaidah tadi, insya Allah pian akan bisa mengentaskan semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan komoditi ribawi. Ini secara singkat yang bisa ulun sampaikan. Yang penting pian faham, pian mengerti. Adapun yang ada di buku kita itu banyak ilustrasi-ilustrasi, kasus-kasus, dan insya Allah pian ketika membacanya lebih terang sudah. Kenapa? Karena kaidah-kaidahnya sudah kita sampaikan. Itulah ikhwatul iman, pentingnya kita memahami kaidah. Karena kaidah itu singkat, tetapi bisa menghasilkan masalah yang banyak. Dan dengan kaidah yang singkat tadi, itu bisa mengentaskan masalah-masalah yang berkembang. Nah, jadi kalau pada riba dain, kaidahnya apa tadi? Kullu qaradin jarra manfaatan fahuwa riba, itu kaidahnya. Pokoknya setiap hutang yang di situ ada manfaat, maka hukumnya adalah riba. Selesai untuk malam. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan kupas beberapa kasus aktual berkaitan dengan masalah riba fadl dan riba nasi'ah ini. Baik. Selanjutnya kalau ada yang mau didiskusikan, baik berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini atau masalah muamalah lainnya, ulun persilakan, bisa langsung, bisa tertulis. Oke.
bagaimana hukumnya menggunakan motor dinas untuk menghadiri majelis atau sholat ke masjid. Ana memakai motor tersebut atas izin dan perintah atasan dan menggunakan bahan bakar dengan uang pribadi. Terkadang atasan sering memakai motor yang saya pakai juga. Nggih, wallahu alam ikhwatal iman. Ya. Jadi dalam kasus seperti ini ya dihajatkan yang namanya amanah, kejujuran, ya, bahwa fasilitas yang diberikan negara itu tidak lain adalah untuk menunjang pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita, memudahkan untuk menyelesaikan masalah kantor kita, maka diberikan fasilitas. Ada yang diberikan motor, ada yang diberikan mobil. Itu semua untuk menunjang kelancaran pekerjaan kita ketika ke kantor, ke lapangan atau yang semisalnya. Ya, maka wallahu alam, apabila fasilitas yang diberikan tersebut kita gunakan untuk kepentingan pribadi, ini hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Bahkan seharusnya kita malu. Seharusnya kita malu kepada Allah dan kepada orang banyak. Kita ke pengantin, kita ke mall, ya. Kemudian platnya merah, ya kan? Kalau kita orang yang wara, yang hati-hati dalam urusan seperti ini, maka kita akan abaikan itu. Ya, kalau kita pernah membaca tentang biografi seorang tabi'in, bahkan dikatakan ya khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, banyak sekali kisah-kisah keluar biasaan beliau ditinjau dari sisi waraknya beliau. Beliau seorang gubernur, seorang pejabat, ya, seorang khalifah. Tetapi sejarah telah mencatat bagaimana waraknya beliau, jujur dan amanahnya beliau. Ya, yang memang untuk kepentingan rakyat, kepentingan pekerjaan, kepentingan kantor, maka beliau hanya memanfaatkan fasilitas kantor tersebut. Tetapi apabila untuk kepentingan pribadi, beliau tidak akan usik barang-barang tersebut. Ini yang mesti kita bangun. Sebagai contoh real yang perlu membaca, ya, Umar bin Abdul Aziz, ikhwatal iman, beliau diceritakan punya 2 lampu taklok atau 2 lilin. Jadi kalau bekerja untuk urusan dinas, urusan kantor, maka yang beliau hidupkan adalah yang punya kantor. Apabila selesai dari pekerjaan tersebut, selanjutnya untuk kepentingan pribadi beliau, dia padamkan dan dihidupkan punya pribadi beliau. Nah, ini yang harus kita contoh. Maaf, kita hari ini terkadang tadi merasa bangga dengan fasilitas yang semestinya tidak untuk digunakan jalan-jalan, ya, ke pengantin atau kemana saja. Ulun mengatakan ini tidak boleh. Ya, terlepas wallahu alam ada izin dan tidak ada izin dari atasan kita. Kenapa? Ini kaitannya dengan urusan negara, bukan urusannya atasan kita. Beda kasusnya kalau urusannya swasta, perusahaan swasta itu lain cerita. Kalau urusan swasta, itu pimpinan kita punya hak memberikan izin dan kita berhak untuk memanfaatkan. Tapi kalau urusan negara tidak boleh, harus kemana? Atas. Siapa itu? Tahu loh. Entah itu ke Pak Jokowi, entah itu jajarannya nggak ada paham itu. Tidak boleh, karena urusan negara.
Karena atasan kita juga digaji oleh negara. Kalau swasta beda kasusnya. Kalau swasta kan perorangan, Pak, betul ya? Perorangan. Ini fasilitas nih pakai untuk silakan mau dipakai kantor main, nah enggak apa-apa. Tapi kalau negara enggak boleh. Wallahu a'lam. Ya ulun pernah bahas bahasan ini dulu di Masjid As-Salam tentang masalah gulul, tentang masalah khianat. Ini termasuk khianat. Ya, kenapa? Memanfaatkan sesuatu yang semestinya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi mulai besok ya, yang plat merah hanya untuk ke kantor dan urusan kantor. Kalau ke masjid, ke majelis, bawa motor plat hitam yang nyata-nyata milik pribadi ya. Kalau tidak punya, jalan kaki atau naik sepeda ya. Kita sebagai talibul ilmi malu kepada Allah dan malu kepada orang banyak. Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Jadi kalau kaitan dengan itu tadi, itu beda dengan rumah dinas. Ya. Seorang yang diberi fasilitas negara tinggal di rumah dinas. Ya. Nah, itu kan jelas peruntukannya. Jadi kan kalau rumah dinas itu kan sudah ada peruntukan, yaitu dari pusat sudah ada peruntukannya, ada anggarannya, dan memang rumah dinas kan bisa apa-apain, maksudnya nggak bisa ditenteng-tenteng kan? Artinya mereka yang punya hak untuk menempati rumah itu berhak untuk diam di situ, ya entah itu dia guru, PNS, misalnya berhak. Nah, itu nggak masalah. Yang kita soali adalah fasilitas lain yang memang peruntukannya untuk menunjang pekerjaan kita ya, atau masalah rumah itu jelas kasusnya berbeda. Walaupun kita katakan sama-sama fasilitas negara, tapi yang satu itu adalah memang fasilitas untuk dia berdiam di situ, tinggal di situ, yang satu untuk menunjang pekerjaan. Buktinya apa? Tidak semua orang berhak mendapatkan rumah tinggal dah. Itu mungkin orang-orang yang memang satu ya, ada kinerja bagus, ada prestasi, atau mungkin masa kerja yang lama sehingga diberikan hak-hak tersebut. Adapun motor saya dapat biasanya. Tapi wallahu alam, yang kami tahu bahwa ini kasusnya berbeda ya. Kalau untuk motor jelas ini adalah fasilitas untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Wallahu alam. Ya. Kalau sampai anak cucu nggak pindah-pindah, padahal yang dapat ini, yang dapat rumah dinas ini udah pensiun, misalkan, atau sudah tidak bekerja lagi untuk negara, cuman nggak mau pindah-pindah gitu loh, nggak mau gantian sama yang lain. Itulah masalah kita nih ya, nanti mengklaim punya orang jadi milik pribadi kan biasanya ada batasnya Mas ya, ada kan, itu ada batas. Mungkin lu nggak ada tahu secara bagaimana regulasinya, nggak ada paham itu, tapi biasanya ada batas bahwa paling batas pensiun Pak ya itu. Makanya sering kan sengketa terjadi di situ karena udah nempatin lama ya, puluhan tahun, 20 tahun udah direhab, udah apain, seperti diklaim milik sendiri. Itu tidak boleh, tetap saja bukan milik kita ya, bagaimanapun itu bukan milik kita ya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan tertulis. Si A tukar handphone dengan si B dengan merek yang sama namun tipe berbeda. Jadi karena tipe punya si A lebih bagus, maka si B menambah dengan uang rupiah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh. Ini kan bukan komoditi riba. Nah, ini baru ada ujian nih. Oh iya. Hah? Bukan komoditi. Ini penanya baru datang atau apa, lu nggak ada tahu ya. Handphone itu udah dijawab itu. Handphone itu bukan komoditi ribawi. Ya siap. Saya dulu waktu pertama mendengar kajian Antum 2012 seperti itu juga. Masya Allah. Orang mau tukar sepatu nggak, saya boleh nggak? Oh. Saya nggak ngerti. Iya, alhamdulillah. Komoditi ribawi itu yang mana, itu belum paham. Apalagi awal kajian dulu 2012 ya, Masya akhirnya Allah. saya nggak mau tukar tambah. Hmm. Pikir tambahan itu. Iya. Baik. Mau saya beli aja, saya bilang. Ya, berarti kalau kita tambah kaidah satu lagi mungkin ya, Sandi ya. Kaidah yang kelima, yang keenam apa? Apabila mentransaksikan ya dua komoditi non riba, maka tidak dibutuhkan syarat apapun.
Handphone dengan handphone, handphone dengan mobil, boleh nggak tukar tambah? Boleh. Asal yang punya mobil mau dengan handphone, nggak masalah. Kan nggak ada aturan, yang penting kaidahnya berlaku di situ. Ya, Bang. Mobil-mobilan, oke. Jadi ini nggak berlaku, jadi nggak masalah. Ya, jadi si A membarterkan dengan B handphonenya karena beda merek, beda tipe, beda kualitas, nambah boleh karena dia bukan komoditi ribawi. Makanya kaidah itu penting lo katakan tadi. Ya. Baik, tidak apa-apa. Ini ujian dah masuk ujian ya tadi ya. Si A beli motor kredit di pembiayaan B. Si A belum lunas motornya digadaikan, bagaimana agar lepas dari ribanya? Sebentar. Si A beli motor kredit dengan di pembiayaan, ya. Ya, kalau pembiayaan yang dimaksud seperti yang ada hari ini, ya wallahu a'lam, paling tidak sebagai Ustaz Arifin Badri itu ada 2 rapot merahnya. Yang pertama riba, yang kedua menjual barang yang belum dimiliki, ya. Sebagai contoh realnya apa? Ya, katakan pembiayaan B tadi, ya katakan si A datang ke dealer ingin beli motor, ya. Kemudian pihak dealer mengkonfirmasi siapa pembiayaan. Ya, selanjutnya pembiayaan memberikan membeli cash itu motor, ya. Kemudian selanjutnya dijual kepada si nasabah, yang selanjutnya nasabah menjadi nasabahnya siapa? Si pembiayaan. Maka dalam kasus ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, hakikat yang pertama, pembiayaan memberikan pinjaman 10 juta kepada konsumen. Selanjutnya si konsumen membayar 12 juta kepada si pembiayaan, berarti hukumnya adalah riba. Yang kedua, si pembiayaan membeli motor cash kepada dealer dan langsung menjual kepada konsumen, padahal barang masih berada di toko. Nabi kita mengatakan bahwa tidak boleh Anda menjual satu barang di tempat Anda membelinya sampai barang tersebut keluar dari tempat tersebut. Nah, berarti tidak boleh, ya. Nah, ketika ditanya bagaimana agar terlepas dari ribanya, ya tadi bisa Anda jual itu motor atau Anda segera lunasi cicilan motor tersebut. Nah, kemudian di dalam masalah muamalah ada yang disebut dengan tawarruk namanya. Tawarruk ini ikhwatal iman, ada khilaf di tengah para ulama, tapi wallahu alam pendapat yang benarkan, yang kuat pendapat yang bolehkan. Tawarruk ini seperti ini. A ini dia sejatinya ingin duit seger, ya, tapi dia tidak punya uang. Katakan dia hanya punya uang 5.000 rupiah. Kemudian dia datang ke dealer tertentu untuk beli motor dengan cara kredit dengan DP berapa? 500.000 rupiah. Hari kan dapat ya 100.000 rupiah ya buat motor ya. Nah, setelah dapat itu motor dijual kepada C. Katakan dia beli 15 juta rupiah, kemudian setelah barang dapat dia jual ke C dengan harga 13,5 juta misalnya. Karena status motor sudah second, berarti dijual berapa? 13,5. Nah, skema seperti namanya tawarruk. A beli ke B, kemudian setelah motor dapat A jual kemana? Ke C. Ini namanya tawarruk. Ya, kalau A ke B, B ke A itu namanya ainah, hukumnya haram. Ya. Jangan bingung lah. Kalau tawarruk boleh. Nah, kalau A ke B, B ke A itu namanya ainah, hukumnya haram. Nah, kalau A ke B, kemudian A ke C namanya tawarruk. Ini hukumnya wallahu alam boleh. Walaupun ada khilaf, tapi hukumnya boleh. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah dikatakan boleh, tapi tidak dianjurkan karena statusnya tetap adalah hutang piutang. Ya, kenapa? Karena membeli barang dengan cara kredit itu secara hukum telah memindahkan hak kepemilikan, sehingga bagaimanapun motor itu setelah berada di tempat kita mau kita jual lagi hukumnya boleh, tidak ada masalah.
Ini namanya tawarruk. Ya. Nah, jadi kepada penanya, pilihannya Anda jual motor tersebut atau Anda segera lunasi cicilan Anda agar Anda bisa terbebas dari riba yang ada pada transaksi itu. Wallahu a'lam. Jual beli online apakah termasuk riba nasi'ah? Karena barangnya ada keterlambatan, tidak langsung ada setelah kita bayar. Apa sama dengan beli emas tadi yang 25 gram kemudian bayarnya tertunda? Apa jawabannya? Hah? Nah, ini jeli berarti barangnya tidak jelas barangnya apa. Tapi kalau yang dimaksud adalah beli tas, beli sepatu, ya, maka tidak apa-apa. Karena bukan komoditi ribawi. Jadi tidak bisa disamakan dengan emas. Ya. Jadi pian tuh harus jeli dan cerdas ya. Mas Ulun, cerdas itu apa? Komoditi riba itu hanya 6 dan apa yang bisa dikiaskan dengan yang 6 ini. Harus cerdas. Jangan bingung pian. Ya. Yang 6 itu apa tadi? Emas, perak, gandum, kurma dan garam. Dan apa yang bisa dikiaskan dengan yang 6 itu? Rupiah 1, beras, jagung dan semisalnya. Itu saja. Berarti baju, kulkas, lemari, sepatu, sendok, raket itu bukan komoditi ribawi. Selesai. Jadi jangan bingung pian. Maka untuk barang yang non ribawi tidak dihajatkan syarat apapun. Yang penting terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Itu saja. Adapun masalah dihutang, terhutang, tidak masalah. Karena dia bukan komoditi ribawi. Jadi tidak apa-apa pian beli barang di lapak A, lapak B, tidak masalah ya. Yang penting tadi yang ditransaksikan apabila datangnya terlambat bukan emas dan perak atau rupiah. Wallahu a'lam. Apakah ATM juga itu manfaat dan riba? Sebentar. Karena kita dapat manfaat tidak harus bawa uang kemana-mana. Terus solusinya bagaimana? Masya Allah ya. Apakah ATM juga kita manfaat? Manfaat di apa nih? Kita nabung di bank itu maksudnya? Ya. Apakah ATM juga itu manfaat dan riba? Kita katakan bukan riba dan bukan manfaat. Ya. Coba aku jelasin lagi lah. Kena ngalih. Ulun bulik kan bingung pengalih kena masalahnya. Bapak Ibu sekalian, ini tulisannya kayak binian pang nah. Bunga tulisannya masalahnya. Mun lakian jarang nang kene. Wallahu a'lam lah. Kalau bukan menjamin juga. Ya. Baik. Kul qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang, setiap manfaat yang didapatkan dari hutang piutang hukumnya adalah riba. Itu satu. Kemudian yang kedua, manfaat yang diharamkan itu asasnya apabila ada dalam hutang piutang. A. Memberikan pinjaman kepada B. A. Memberikan pinjaman kepada B. Nah, kemudian apabila B ini memberikan manfaat-manfaat kepada A atas dasar pinjaman yang telah diberikan A kepada B, maka itu namanya riba. Sahabat yang mulia berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu an, kata beliau, "Idza kana laka 'ala ar-rajuli haqqun." Apabila seseorang berhutang kepada engkau, fa'ahda ilaika, kemudian orang tersebut ingin memberikan fasilitas berupa menawarkan, membawakan jerami Anda, kemudian pakan ternak Anda, kemudian ya
gandum Anda, maka kata beliau, fala ta'khudhu, jangan engkau ambil. Kenapa? Karena itu adalah riba. Kecuali hadiah-hadiah yang memang sudah terjalin. Saya ulangi, kecuali hadiah-hadiah yang sudah terjalin sebelum adanya hutang piutang tersebut. Katakan kita tetangga. Yang namanya tetangga ini kan biasa udah saling memberi. Yang satu memberikan kuah sop, yang satu memberikan kuah apa lagi, udah biasa seperti itu. Nah, maka kalau seandainya terjadi hutang piutang di antara mereka, kemudian hadiah tersebut tetap terjalin, maka tidak masalah ini. Karena ini tidak dianggap manfaat. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ada dan tidak ada hutang sudah biasa seperti itu. Nah, kita maksudnya adalah hadiah-hadiah yang diberikan hanya karena ada sebab hutang piutang tersebut. Ya, nah itu yang mesti kita fahami. Nah, maka ketika kita nabung di bank, kemudian bank memberikan fasilitas, entah itu bonus, entah itu hadiah, entah itu apa, bunga banknya, atau tadi diskon-diskon, maka ini semanfaat. Kenapa? Manfaat itu sejatinya tidak akan bank berikan kepada kita kecuali disebabkan kita memberikan pinjaman kepada mereka. Adapun ATM itu kan miliknya bank. Ya, bank memberikan sebuah fasilitas dalam rangka apa? Untuk memudahkan nasabahnya, untuk nyetor tunai, ngambil tunai, untuk mentransfer. Maka ini tidak termasuk manfaat yang diberikan dalam konteks hutang, tidak. Jadi ini tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam. Satu lagi, yang ketiga di sini, bagaimana hukum pembayaran uang SPP sekolah ke nomor rekening pribadi kepala sekolah? Apa benar atau tidak? Itu tanya kepada sekolahnya. Lu nggak tahu nih, ya. Itu gimana? Oke. Ya, lu kan bukan capseknya, ternyata. Ya kalau dia jujur, amanahnya nggak masalah. Ya. Yang penting pengen bisa pastikan itu capsek jujur apa tidak. Yang pengen kirim itu tersalurkan atau apa tidak. Itu yang pasti pian pastikan. Ya seperti misal di Barabai di Al-Um kan pakai rekening ulun 2, tapi kan sudah ulun hibahkan itu Mandiri dengan BNI dan satu lagi BRI, ya. Jadi ya tergantung kepada orang ingin bertransaksi. Apabila dia merasa yakin dia transfer, kalau tidak ya enggak, kan seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila ada kasus seperti di bawah ini? Agen menjual barang kepada B. Agen menjual barang kepada B. Kemudian dengan harga yang sudah disepakati pembayaran secara invoice. Misalnya harga invoice-nya 50.000 per kilo. Kemudian di sisi lain ada CC yang bersedia membayarkan barang pesanan si B dengan pembayaran cash tanpa syarat, tanpa sepengetahuan si B, tapi dengan catatan si B mendapatkan potongan harga, misal 45.000 per kilo. Kemudian si agen menagih kepada si B, lalu saat sudah dapat uang dari B, uang tersebut diberikan ke C. Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi ini si C ini kurang kerjaan atau apa gimana ceritanya nih? Ya. Dia membayarkan, kemudian apalagi tadi ya tanpa izin, ya. Nah, jadi kasusnya tadi katakan A ya berbelanja barang ke agen seharga 50.000, itu invoice-nya, ya kan. Kemudian si A ini punya teman, katakan siapa? Si B. Nah, si B ini berinisiatif untuk membayarkan cash kepada C dengan catatan nanti ya dia mendapatkan fee 5.000 atas pembayaran tersebut. Ya, itu mungkin kalau tidak salah itu ilustrasinya. Berarti A beli ke B, kemudian C yang membayarkan kepada si B, ya. Nah, wallahu alam. Pertama yang mau kita kaji terlebih dahulu,
ya atas dasar apa si C ini membayarkan belanjaan si A. Ini satu terlebih dahulu, ya. Yang harus kita kejar dan kita gali apa fungsi dan apa manfaat dan apa keuntungan yang akan didapatkan, ya kan? Nah, yang kedua, kasus seperti ini ya ikhwah, ya. Jadi sejatinya katakan kalau misalnya si A reda, itu kan selesai masalahnya. Ya, selesai masalahnya. Karena tidak jarang kasus seperti terjadi sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus atau meminta Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an, Nabi kita memberikan 1 dinar, ya. Dan Nabi SAW ini 1 dinar, belikan saya 1 ekor kambing. Urwah Al-Bariqi, sahabat yang jago dalam berbisnis, pandai berbisnis, ya. Nah, padahal perintah Nabi 1 dinar belikan 1 ekor kambing. Nah, karena dia jago berbisnis, akhirnya Urwah Al-Bariqi itu bisa dengan 1 dinar membeli 2 ekor kambing. Dia tawar dapat 2 ekor kambing. Ya, padahal Nabi tidak nyuruh itu. Nah, kemudian sebelum dari pasar, di tengah jalan dicegat orang. Wahai Urwah, saya beli 1 dengan 1 dinar. Nah, akhirnya dijual sama Urwah. Hanya Urwah pulang, kemudian Nabi membawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Akhirnya Nabi kita tidak marah, habis setuju, maka selesai masalahnya. Bahkan Nabi kita mendoakan seandainya Urwah ini yang dia jual debu sekalipun, maka dia akan mendapatkan untung saking jagonya dalam berbisnis. Nah, maka artinya apa? Dalam kasus seperti ini, kalau memang si A reda pertama dengan pembayaran si C, maka masalahnya selesai. Ya, masalahnya selesai. Ya, karena di sini tidak ada unsur ribanya. Kalau seandainya yang memberikan manfaat itu adalah A kepada si B, maka jelas. Ya, tadi misalnya si A, wahai A, nanti yang saya bayarkan, nanti yang melunasi dulu. Dia bayar 50.000 misalnya, kemudian nanti si A bayar 55.000, itu jelas. Tapi ini kasus kan berbeda. Ya, di sini tidak ada yang dirugikan. Jadi si A, si B hanya berinisiatif untuk membayarkan hutangnya si A, kemudian dia minta fee kepada si C, pemilik barang, Rp5.000 per item. Ya, secara wallahu alam kita melihat sini tidak ada masalah karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada unsur ribanya. Yang penting si A reda dengan pembayaran si B tadi. Wallahu alam. Nggih. Cukup? Belum, masih semangat nah. Semangat belum bisa kan ya. Karena kan kalau di perusahaan ada yang kontrak kan untuk mengikat pekerja itu kalau dia sebelum kontrak lepas kan ada denda. Iya. Nah, misalnya kalau dia lepas dendanya itu tiba buat perusahaan ada seperti apa? Kan perusahaan punya aman kan? Iya. Kalau dia lepas kan dia rugi juga. Betul. Nah, jadi statusnya perusahaan menenda kalau dia melanggar kontrak itu seperti apa? Oke, taib. Jadi ada pertanyaan masalah denda. Jadi kadang perusahaan, kadang sebuah lembaga pendidikan, ya, dalam rangka untuk mengikat karyawannya, guru-gurunya, maka membuat kontrak-kontrak kerja, dan diantara item kesepakatannya apabila si karyawan atau guru tersebut berhenti ya sebelum berakhirnya kontrak, maka akan kena denda bayar sekian juta rupiah. Kalau seorang guru yang sudah dikontrak kemudian dia berhenti, ya kena keinginan pribadi, maka denda sekian. Atau juga kalau kita kembangkan lagi, sekarang banyak sekolah-sekolah yang menetapkan aturan itu, apabila guru terlambat 10 menit, setengah jam akan dipotong gaji sekian-sekian, ya. Nah, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Wallahu a'lam. Nabi kita mengatakan bahwa al-muslimuna ala syurutihim, bahwa seorang muslim itu tergantung dengan persyaratan yang mereka buat. Maka apabila sedari awal sudah ada kesepakatan untuk itu dalam rangka untuk jelas untuk kebaikan bersama, kebaikan perusahaan, ya, karena bisa dibayangkan kalau seandainya orang yang berhenti tersebut adalah tenaga ahli perusahaan, berhenti tengah jalan, ini kan sangat merugikan. Ya, maka wallahu alam tidak mengapa. Sebagaimana kami mendapati ada satu pondok ya tahfizul Quran, dia menggratiskan semua. Ya, jadi pendidikan selama 2 tahun gratis,
Tetapi apabila santriwati yang diterima di pondok tersebut berhenti sebelum 2 tahun, maka denda senilai biaya selama 2 tahun tersebut. Apabila dia bukan tanda tangan, tidak setuju, maka al-muslimuna ala syurutihim. Itu yang ulun tahu, maka tidak ada masalah. Walaupun ulun sempat mendengar ada yang tidak bolehkan tapi belum mendapatkan fatwa tersebut, tapi yang kami tahu dan itu yang kami baca dan itu yang disampaikan beberapa asatidzah kita, denda seperti ini hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Adapun denda riba itu adalah dalam konteks hutang piutang, seperti jual beli motor kredit ya, atau seseorang berhutang. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun dalam konteks ini insyaallah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Panitia sudah cukup katanya. Ya sudah ya. Kita akhiri sampai di sini. Ya, mudahan pian paham apa yang disampaikan tadi. Nanti untuk lebih gamblang, untuk lebih menambah referensi masalah ilustrasi-ilustrasinya, silakan buka buku pian, buka di rumah. Yang penting tadi 2 kaidah utama itu sudah betul-betul terekam dengan baik di memori pian. Ini saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.